Keresahan sekitar. Kali ini kita akan ngebahas soal keresahan yang terjadi sehari-hari. Ya kan? Perihal apa nih kali ini nih? Perihal lubang-lubang di jalan. Wah, tuh lubang-lubang di jalan tuh. Jadi kenapa lubang-lubang di jalan itu masuk ke kategori keresahan? Karena tuh kadang suka ini ya, suka agak mengganggu sih sebenarnya ya Bang ya. Kayak misalkan kita lagi, kalau gue pribadi ya pengalaman ya, lagi jalan nih di belakang mobil enak-enak gitu kan, tentram-tentram ya kan. Tiba-tiba ada lubang. Kalau kita menghindar menyebabkan kecelakaan. Kalau kita injak, kita juga celaka takutnya. Kayak gitu. Jadi serba salah coy, resah gitu kan. Mau diri sendiri apa orang lain? Betul. Apa kita mau celaka sendiri atau mau celaka bareng-bareng kan? Sebenarnya resah gitu kan. Kalau kecepatannya nggak begitu cepat mungkin nggak masalah ya. Cuman kalau lagi kecepatan lumayan gitu kan 60 km atau nggak 70 km per jam itu kan cukup yang jadi kayak lumba-lumba motornya. Kejegrak gitu. kayak naik kuda bukan naik motor gitu kan. Nah itu cukup meresahkan gitu. Maksudnya ya kenapa nggak diperbaiki gitu ya? Itu dia. Itu. Karena gini, kalau gue pribadi gue pernah tahun 2006 kecelakaan gara-gara lubang. Karena dan itu terjadi ya malam hari. Malam hari. Nah, maksudnya adalah gini. Nggak kelihatan tuh ya, itu sama sekali nggak kelihatan. Dan istilahnya mungkin juga istilahnya bukan cuma gua doang di situ yang kena, ya kan? Ada juga yang lain-lain. Tapi ya kan, gua nggak tahu itu. Setahu gua udah beberapa hari, beberapa minggu itu tetap ada. Betul. Maksudnya yang kita mau kita mau bahas di sini. Dari sisi mana nih? Ini siapa yang harus kita adukan kemana? Gitu kan? Siapa yang bertanggung jawab? Dan caranya bagaimana mungkin ya? Kalau mungkin dulu setahu gue nih, itu tuh ada kayak pemerintah ngeluarin aplikasi bisa difoto. Cuman itu apakah masih berlanjut atau bagaimana kita nggak tahu, karena dulu setahu gue ada tuh aplikasinya tuh, tinggal foto, set, upload, just langsung ada tindakannya tuh. Udah lagi digubris. Oh iya. Ada yang ngomong tuh belakang kamera ya kan. Jadi yang kayak gitu-gitu masalahnya tuh ya meresahkan lah ya. Betul. Takut gitu. Karena bisa menyebabkan bukan cuma kecelakaan, tapi juga istilahnya kelahiran mendadak. Nah, gimana tuh? Kontraksi kan? Ya, yang dibonceng itu. Orang yang lagi hamil, ya kan, kena gejruk-gejruk ya kan. Bayinya akrobat di dalam. Itu bahaya. Mobilnya yang rada ceper bisa body kitnya kena bahaya tuh. Jadi belanja lagi kan, jajan lagi. Belum lagi orang-orang yang misalnya latahan. Ayam. Kalau ayam yang dibahas, kalau yang lain. Terus juga kalau hujan itu kan jadi kayak tertutup genangan, kita nggak tahu tuh sedalam mana lubangnya ya kan. Kadang kan kita yang aduh tuh kayaknya masih bisa nih dilewati, ternyata tiba-tiba muter balik gitu kan, kita nggak tahu itu lubang apa. Ini kita di jalan ya kan, menuju pulang bukan lagi main benteng Takeshi. Itu benar bahaya sih sebenarnya. Jadi di sini kenapa itu kita angkat dan kita bahas menjadi salah satu hal yang meresahkan. Ya karena itu tadi, kenapa nggak segera diperbaiki untuk hal-hal kayak gitu. Nah, untuk membahas ini sebenarnya harusnya nih oke lah, aplikasi itu mungkin udah nggak ada ya, aplikasi pengaduan kayak gitu. Cuman yang diharapkan tuh maunya kayak gimana sih dari lu, Ji? Kalau dari gue gini, kalau dari gue ya tolonglah ya, ini kan aparat pemerintahan kita kan banyak gitu ya, maksudnya kayak dari tata kota, dari pemerintah daerah itu kan banyak orang-orangnya gitu kan. Betul. Paling nggak hal-hal kayak gini tuh aware gitu. Misalkan, jalan di sini tuh rusak, ya 1-2 orang lah yang ibaratnya ngeliatin hal-hal kayak gitu Bang, memperhatikan gitu hal-hal kayak gitu, dan nanti barulah diomongin, yaudah kita betulin jadwalnya kapan, budgetnya udah apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi
berbulan-bulan masih ada tuh lubang, cuma dikapurin aja udah kayak TKP ini kejadian pembunuhan. Dikasih batang pohon gitu. Dikapurin lah itu, ya ilah kagak dibener-benerin. Terus juga yang gue heran tuh, kalaupun udah ditambal itu tuh pasti lubangnya di situ lagi. Apakah ketika bikin jalan itu budgetnya disunat-sunat? Birokrasi. Tapi sebenarnya gini, setahu gue kita bisa melakukan pengaduan ya kan. Kalau misalkan kenal dengan salah satu anggota dewan, itu sebenarnya memang cara yang mungkin bisa dilakukan. Bisa tuh ya. Ya kan. Tapi dalam hal ini sebenarnya yang kita nih sebagai warga juga sebagai masyarakat pengen tahu sih sebenarnya kalau hal ini bisa dijawab ya sama pemerintah daerah gitu ya, atau sama pihak-pihak yang memang terkait, itu aturannya memang berapa lama sih harusnya bisa diselesaikan dari semenjak ada aduan. Kemudian apakah aduan itu harus ada beberapa aduan dulu nih gitu kan, baru bakal bisa ditindaklanjutin. Apakah istilah dengan satu aduan aja bisa langsung gitu? Karena jatuhnya kalau dulu ada aplikasi kita bisa langsung foto dan langsung ditindaklanjuti, kalau sekarang gua nggak tahu nih apakah bisa gitu. Dan ini kan jadi kita abu-abu semua nih, kayaknya kita memberikan aduan informasi. Kalaupun kita ngasih info ke Twitter, ya gue sih ngeliatnya gini, Twitter menjadi satu media tapi itu bukan pemerintah kita. Bukan. Itu sifatnya udah global banget. Ya cuma pemerintah kita doang isinya tuh Twitter tuh. Nah, itu sih paling. Itu mungkin jadi salah satu pembenahan buat di sistem birokrasi ya. Benar. Supaya masyarakat dalam hal ini siapapun masyarakat mau dari kalangan manapun, statusnya apapun, baik itu jomblo ataupun menikah, gitu kan, dia bisa merasa, wah gue diperhatikan ini sebagai warga. Gitu. Walaupun misalkan, ini lubangnya dari Jakarta, tapi warga KTP-nya KTP Bekasi, ya nggak apa-apa, buat kepentingan bersama. Betul. Tapi mengadukannya ini yang kemana nih? Ya kan? Mana tuh ngaduinnya tuh? Kalau dulu ada aplikasi, sekarang mungkin ada anggota dewan, tapi kan nggak semua masyarakat punya kedekatan dengan anggota dewan. Betul. Nggak semua ibaratnya orang merasa gue cocok dengan anggota dewan ini. Nah, cuman colong sama-sama mungkin dipikirkan ini jadi PR-nya Pemprov lah ya, atau pihak-pihak terkait untuk membenahi ini nih sistemnya ini bagaimana. Setuju. Karena gini, kalau misalkan pemerintah bisa ngasih himbauan, oke ini jadwal vaksin ini itu bla bla bla, teman, berarti bisa juga dong dikasih tahu informasi tentang kalau mau mengadukan bisa kesini gitu, ya kan sih? Cocok. Lo kalau tahu lobang kalau lo deket tuh daerah stasiun Manggarai, itu di situ ada tuh yang lingkungan padat penduduk, itu lubangnya sampai ditambal-tambal sampai kulit kelapa. Asal lo tahu aja, kalau pernah lewat situ pasti tahu tuh sampai ditambal-tambal sampai kulit kelapa. Ya apa itu nih? Manggarai, dekat Manggarai. Warga Manggarai. Pasti tahu lah warga Manggarai lah. Tuh iya udah diaspal, begitu lagi diaspal begitu sampai kulit kelapa namanya. Bingung nggak tuh? Jalanan lo yang lain aspal, di situ kulit kelapa. Assalam, nggak ngerti lagi deh. Aduh, mungkin ada lagi tambahannya dari. Kalau dari gue sih cuman istilahnya mau bilang gini, masyarakat sebenarnya jangan sampai punya sikap apatisnya sekarang ke pemerintah. Betul. Pemerintah daerah, pemerintah mana yang terkait, orang-orang pihak-pihak terkait, jangan sampai apatis, jangan sampai punya perasaan, ini cuma ngabisin anggaran, ini cuma ini doang, apa yang kita sampaikan nggak jelas, kita nggak tahu diresponnya berapa lama, nanti ditindaklanjutinya berapa lama, itu yang kita nggak tahu. Gitu, itu jadi pelajaran buat kita semua, ya kan? Semoga ibaratnya bisa ditanggulangi dan menjadi satu solusi yang membahagiakan buat semua. Benar. Bebas jalan berlubang. Halus pakai aspal. Tapi kadang kalau jalannya nggak berlubang ya kan geradakan. Tambelannya rada timbul. Ya udah paling gitu dulu ya
Bang ya. Siap. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jaring Aspirasi Warga Sipil. Ciao.